Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala imamil muttaqin. Wala udwanu illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah Ahad Subuh FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musalla yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan Pak Samsul Bahri beserta jajaran pejabat teras FKSMM, hadir juga mantan ketua FKSMM, Ustadz Hendro. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama-sama dengan kita. Pas di belakang saya ada Pak Jalaluddin, sekaligus BKM Masjid Baitul Salam. Kebetulan ingat. Kenapa Ustadz ingat sama Pak Jalal? Karena ada jadwalku di sana. Jadi masjid yang belum ada buat jadwal Jumat Ustadz Fuad, minggu tahun depan buatlah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Saya sebenarnya bukan orang baru di FKSMM. Tapi setiap FKSMM mengundang Ustadz Fuad, asal buat pengumuman nasi, salah aja namaku. Semalam dibuatlah Haji Fuad Albar. Padahal nama Wak Fuad Akbar. Belum lagi haji, umroh aja belum, apalagi haji. Masya Allah, tapi inilah saya ini selalu berhusnuzon, berbaik sangka. Beginilah sayangnya orang FKSMM, didoakan nyawa berangkat haji. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berangkat nanti. Amin. Bapak-bapak yang mendoakan juga ikut berangkat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam 6:15, hampir 6:20. 45 menit, berarti kurang lebih sampai jam 7. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Kalau sudah dibuka sesi tanya jawab, pasti nanti pertanyaan pertama dari Pak Simin. Yang selalu diawali dan ditutup dengan pantun. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau sampaikan karakternya orang beriman itu adalah dua. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalimat ini diulang kurang lebih 12 kali dalam Quran di surah yang berbeza. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Salah satunya saya ambil dari surah Yunus 62. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim. Tidak ada dalam diri para wali-wali itu rasa takut. Wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Siapa wali Allah itu? Ayat penutup ayatnya menjelaskan. Apa kata Allah? Merekalah orang-orang yang beriman
dan yang bertakwa kepada Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, orang yang ingin hilang rasa takut, resah, gelisah dalam hatinya, ingin hilang rasa sedih di dalam kehidupannya, maka syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Maka orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, dua karakter yang bisa kita lihat. Pertama, tidak ada rasa takut. Yang kedua, tidak ada sedih. Secara singkat, ini sudah saya jelaskan di akun TikTok saya. Namanya Abi Fuad. Kenapa Ustadz ngomong gitu? Artinya yang belum follow, follow lah. Habis itu di komen. Ya kan? Nah, like, baru di-sharekan ke kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ini yang mau kita bahas hari ini. Orang beriman itu tidak ada rasa takut dalam dirinya. Sebelum kulanjutkan ceramah ini, kutanya dulu. Bapak, ini mayoritas yang hadir ini laki-laki. Ibu-ibu sedikit. Bapak dan Ibu yang hadir hari ini di Masjid Nurul Ihsan, Ahad Subuh FKSMM, sesuai dengan ayat tadi, la khaufun alaihim, orang beriman tidak ada rasa takut. Apakah dalam hati Bapak Ibu ini ada rasa takut hari ini? Nah, inilah kalau udah sebelum ngaji makan kue. Agak budek sedikit. Apakah hari ini ada rasa takut Bapak Ibu? Enggak ada. Tunggulah, aku tanya ibu-ibu dulu. Ibu di belakang, ada nggak rasa takut? Bu? Nggak ada. Berarti berani. Masya Allah, pantas laki kalian yang takut selama ini kan? Pak, Bapak hari ini ada nggak rasa takut? Hah? Nggak ada rasa takut? Ini nggak jelas suaranya ini. Apa karena udah banyak minum? Aku udah 2 botol tadi, udah 2 gelas. Ya, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Mantap. Tapi yang mau saya tekankan secara umum, ada nggak dalam hati Bapak hari ini rasa takut walau sedikit? Nggak ada. Berarti hari ini berani. Masya Allah. Sampai rumah takutku kena repet bini. Pergi bang, beli cabai. Pergi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepakat kita subuh ini orang yang datang ini adalah orang yang penuh dengan keberanian. Setuju? Kita tengok dulu cerita Abu Bakar Siddiq. Ketika sampai Abu Bakar bersama Rasulullah dalam perjalanan hijrah, itu ceritanya malam Jumat. Malam Jumat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Rumah Nabi dikepung, sampailah keluar Nabi malam itu menuju satu bukit namanya Bukit Sur. Atau dalam Sirah Nabawiyah, Jabal Sur. Jabal Sur ya, pakai ta. Titiknya 1 namanya Nun. Titiknya 2 ta. Titiknya 3 ta. Ta itu bisa dilapaskan kalau digigit ujung lidah. Ada 2 huruf yang keluar. Pertama ta, yang kedua za. A'udzu, za. Kalau yang satu lagi apa? Ta. Buat sur. Itulah hebatnya orang Arab. Hurufnya aneh-aneh, Pak. Ta. Kalau bahasa Inggris ada ta. Bahasa Arab salah satun. Tapi huruf Indonesia nggak ada ta. Kalau nggak percaya, yang ada bahasa Indonesia itu sindatesa. Ya kan? Sindatesa. Kalau bahasa Indonesia ada huruf ta, coba Ibu panggil suami dengan huruf ta. Oh, suamiku sayang, sinilah selengkap. Kok udah jadi celat kau, Dek, kata. Itulah huruf Arab tuh hebat Bapak Ibu. Makanya kalau kita belajar dulu ngaji,
Kurasa sebagian di antara kita ini yang udah umur 60, saya udah 40. Berarti kita masih ngaji pakai alif-alif ya, Bu. Alif-alif, Pak. Zaman Ustaz Endro ya, kita pakai alif-alif. Alif date, alif bawah, i, alif depan, u. Udah lupa Bapak nih. Bada teba, babawa, bi, badepan, bu, babi, bu. Tada teta, tabawati, tadepan tu, tatitu. Kalau ngaji dulu jago kita, Pak. Mim datema, tada teta, mim depanmu, matamu. Kalau dulu ngaji kan enak dia. Kalau baris dua, alif dua di atas, an, alif dua di bawah, in, alif dua di depan, un, an, in, un, ba dua di atas, ban, ba dua di bawah, bin, ba dua di depan, bun, ban, bin, bun, ta dua di atas, tan, ta dua di bawah, tin, ta dua di depan, tun, tan, tin, tun, mim dua di atas, man, mim dua di bawah, min, mim dua di depan, mun, man, min, mun, manunda teman, tanunda tetan, mantan. Ingat kita Pak, kalau belajar itu kita jago ngeja. Apalagi baca bismillah itu pun bisa kita ejak. Basin bawa, bismim bawa, bismi, alif lam lam sabdu date, alam date, laha bawahi, Allahi, bismillahi, mim bawa mi ketemu dengan alif lam bertasdid, maka dibaca tipis. Bismillahi, bukan bismillahi. Karena apa? Ngaji. Makanya tahu dia huruf ta, mana mim, mana nun. Kalau udah siap ngaji dulu Pak, ada di ujung kotak kecil. Biasanya kalau udah dibaca ini, ustadz kita dulu bilang udah boleh pulang. Yang di kotak kecil tuh ingat Bapak Ibu? Wausin sabdu date wasin date sa lam date la mim depanmu was. Masya Allah. Jangan kayak kawan aku dulu ngaji Bu. Ngejanya jago, bacanya pau. Wausin sabdu date wasin date sa lam date la mim depanmu. Assalamualaikum. Mau pulang dia. Nah, sampailah Nabi di Jabal Sur itu, Pak. Guanya gelap. Di Jabal Bukit Sur itu ada gua. Masuk Nabi ke dalam. Nabi di dalam. Abu Bakar, begitu masuk di Jabal Sur itu sama Nabi, Abu Bakar duduk di dinding. Ini kira-kira Jabal Sur lah ini. Masuk dari pintu depan, Abu Bakar duduk di dalam bersandar di dinding gua. Duduk Abu Bakar. Makanya kalau ada jemaah Ahad subuh FKSMM dengar ceramah sambil bersandar ke dinding, itu sebenarnya bukan mengantuk Ustaz Endro. Cuma dia sedang mengenang peristiwa hijrahnya Nabi. Aku kan husnuzon aja. Ya kalau sambil-sambil ngantuk sedikit nggak apa-apa lah, termaafkan itu. Kalau ada kawannya yang masih ngantuk-ngantuk Pak, jangan dibanguni, biarkan aja. Kalau udah ngangak sedikit Ustadz, keluar air liurnya, barulah kita datangi sama-sama, kita bisikkan ke telinganya, lanjutkan perjuangannya tuh, bilang. Nah, ketika Abu Bakar duduk bersandar, Nabi meletakkan kepalanya di paha Abu Bakar. Ini tanda bahwa tidak ada jarak antara Nabi dengan Abu. Bayangkan Bu, Nabi itu bersama Abu Bakar, sahabat paling dekatnya adalah Abu Bakar. Khalifah pertama setelah Nabi wafat. Bahkan Abu Bakar adalah mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena anaknya, siapa anaknya yang dinikahi Nabi? Aisyah. Begitulah Nabi meletakkan kepalanya ke atas pahanya Abu Bakar, saking dekatnya Nabi dengan Abu Bakar. Ustadz, ya. Ustadz dekat sama Pak Jalal, dekat. Pernah Ustadz tidur di paha Pak Jalal? Inilah yang LGBT ini katanya. Jadi Bapak Ibu hadirin, sebegitu hebatnya lah Nabi Abu Bakar menemani perjuangan Nabi. Sampai malam itu disinilah nanti puncak ada rasa takut atau tidak. Keluarlah Abu Bakar di pintu gua Sur itu. Dia nampak ke atas.
tapak kaki orang Quraisy yang mengejar dari Mekah. Begitu nengok ke atas, orang itu tak nengok ke bawah. Karena apa? Ini kan di atas, Pak. Orang itu bahkan dalam riwayat tak tahu bahwa ada gua di situ. Karena ini tempatnya jarang dilalui orang. Jadi orang itu bilang Abu Jahal, udahlah pulang aja kita, besok kita lanjutkan perjuangan. Nggak nampak lagi Muhammad sama Abu Bakar, pulanglah orang itu. Abu Bakar nampak. Begitu ditengok Abu Bakar, dipigi orang itu, Abu Bakar masuk ke dalam, menggetar dia. Ya Rasulullah, kalaulah nengok orang itu ke bawah, nampaknya tadi kita mati kita ya Rasulullah. Sekarang kutanya dulu Bu, Bapak, apakah pernyataan Abu Bakar itu rasa takut atau rasa berani? Hah? Hah? Rasa takut. Sepakat ulama bahwa Abu Bakar malam itu ketakutan. Jadi aku heran, ini kok jamaah FKSMM katanya berani. Abu Bakar 13 tahun sama Nabi ikut dakwah. Diancam pembunuhan, diancam dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ada rasa takut Abu Bakar. Jamaah FKSMM, Masya Allah. Berani luar biasa. Aku tadi Pak, nggak pernah aku subuh lewat jalan Lugur Rimbun. Rumah saya di Payageli. Harusnya saya masuk aja Medan Krio kan. Begitu keluar rumah, aku tengok bensin habis. Paksalah saya keluar sampai ke sana. Terakhir lewat jalan Medan Binjai, masuk arah apa nih, Lugur Rimbun ya. Baru saya masuk ke dalam. Sampailah di sini. Sampai sini udah ngajak. Ternyata di jalan tuh serem juga awalnya. Ustadz aja ada rasa takut. Tapi jamaah FKSMM, alhamdulillah, berani. Ini hebat nih. Apalagi udah makan roti, udah minum susu kedelai, Masya Allah. Semangat 45. Tapi biasanya orang udah makan roti, minum susu kedelai, ngantuk dia di sudut. Jadi Bapak Ibu, kenapa Abu Bakar ada rasa takut? Sementara kata Allah, orang beriman itulah khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut dalam diri yang beriman itu. Mari kita tengok. Dalam Quran surah Al-Baqarah 153. Allah jelaskan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Mohon maaf, saya ulang ya. 155, bukan 153. Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dan manusia akan kami uji dengan sebagian kecil dari rasa takut, kata Allah. Berarti apa itu kesimpulannya? Rasa takut itu adalah ujian, bukan uang. Ujian. Jadi yang ada rasa takut Bapak sekarang, mustahil Bapak bilang berani. Sedikit pun tidak ada rasa takut kami, Ustaz. Yakin Pak? Yakin. Balik ke rumah kena senggak bininya, diam. Ada rasa takut, tidak bisa dipungkiri Pak. Apakah itu tanda kita tidak beriman? Enggak. Tapi bahwa iman kita sedang turun kadarnya, mungkin. Ya biasalah Pak, kita bukan nabi, bukan rasul. Kita bukan malaikat. Bukan malaikat yang sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah salah. Karena dalam diri malaikat itu berhimpun semua sifat-sifat kebaikan. Tapi kita oleh Allah diberikan rasa takut. Untuk apa? Ujian. Semuanya ada rasa takut, Pak. Banyak orang punya rasa takut. Takutlah. Dari mulai sekolah takut nggak tamat sekolah. Udah tamat sekolah takut nggak kuliah. Udah ada uang kuliah, takut nggak tamat kuliah. Udah nyandang gelar sarjana, takut nggak dapat kerja. Ya kan Pak? Sekarang lagi nyari kerja payah. Udah dapat kerja, gajinya enak, kerjaannya nggak capek. Takut nggak kawin.
Oh, kalah mau Ustadz Fuad. Nah, Pak Jalal ketawanya paling kenceng. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ketakutan-ketakutan yang kita pupuk di dalam hati itu akan muncak sebenarnya. Dan ini yang Allah tidak mau. Sudah takut dapat istri, menikah, takut nggak punya anak. Udah dapat anak, dua sepasang, takut nggak bisa bahagiakan anak. Takut nggak bisa nyenengin istri. Allah kasih dia rezeki yang berlimpah. Mobilnya mewah, rumahnya megah, uangnya berlimpah ruah. Akhirnya apa? Nambah istri. Orang Indonesia ini kan kayak gitu, Pak. Asal udah nambah uang sedikit, nambah istri. Sudah menikah, sudah punya anak, sudah senang anak, senang istri, sudah. Ada yang takut, paling ujung, apa namanya? Takut mati. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang Allah itu nggak mau, jangan sampai hambanya takut menghadapi mati. Makanya kata Nabi, umat akhir zaman itu walayahzifanna fi bikumul wahnun, akan dihadirkan dalam hatinya ujian yang paling berat. Namanya adalah wahan. Apa itu wahan? Nabi mengatakan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia dan terlalu takut menghadapi mati. Saya dulu masih SMP, ada di dekat rumah saya dulu. Saya dulu orang Medan Timur, di daerah Medan sana. Dekat rumah saya dulu, Pak, Bu, dekat masjid, ada satu nenek-nenek, dia selalu ngomong sama kami remaja masjid dulu. Nenek ini takut mati. Besok dia ngomong, nenek ini takut mati. Besok ini nenek ngomong takut mati. Sampai satu waktu kami cari nenek ini, nggak pernah lagi ngomong gitu. Kenapa Ustaz? Rupanya udah mati. Artinya apa Bapak Ibu? Setakut-takutnya pada mati, toh pada akhirnya akan mati. Ya kita ini seperti ini Pak. Takut. Takut yang nggak perlu ditakutkan sebenarnya. Ya Allah nggak mau. Takut untuk apa? Takut untuk sesuatu yang akan terjadi di depan. Kita belum tahu tapi kita udah takut Pak. Cengeng. Allah nggak mau kita takut semacam itu. Makanya hidup ini jangan dipikirin kali. Ya udah hari ini dapat minum susu kedelai, minumlah. Besok air putih, nah, alhamdulillah. Makanya saya selalu ngajarin ibu-ibu kalau di pengajian mama-mama. Kalau suaminya pulang malam bawa 100.000, alhamdulillah. Bawa 50.000, alhamdulillah. Bawa 20.000, alhamdulillah. Bawa 5.000, innalillah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu mengkhawatirkan rezeki karena memang tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang pasti ada rezeki. Betul? Betul? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan binatang melata sekalipun kata Allah, aku yang memberikan jaminan rezekinya. Ibu dulu pernah dengar lagu anak-anak kan yang sampai sekarang kita nyanyikan kalau ada cucu atau anak kita yang kecil. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Tengok Bu, cicak tuh di dinding merayap dia. Apalah ada makanan di dinding itu. Tapi lagu tuh ngajarkan kita, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bukan cicak yang nyari nyamuk, tapi nyamuk kegatelan datangi cicak. Ya kena tangkap. Itu maknanya Bapak Ibu syarat dengan hikmah. Apa itu? Bahwa tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki.
Dan rezeki kalau memang sudah datang pada kita, dia tidak pernah salah alamat. Kenapa? Karena rezeki bukan Ayu Ting Ting. Kalau Ayu Ting Ting alamat palsu. Rezeki kan tidak. Sekarang aku tanya ala Bapak Ibu, ada nggak rezeki yang goyang kaki aja kita di rumah sampai ke rumah kita, Pak? Ada? Ada nggak, Pak? Bapak tenang aja di rumah. Itu modelnya Imam Hanafi. Imam Hanafi tenang aja di rumah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datang anggur dibawakan Imam Syafi'i. Bapak Ibu yakin nggak bahwa Allah akan datangkan rezeki sekalipun kita goyang-goyang kaki di rumah? Yakin nggak, Pak? Gitulah jawabnya. Ini tadi yakin, kayak nggak yakin dia. Yakin, Pak? Ada nggak orang yang goyang kaki datang rezekinya? Yakin. Siapa itu? Tukang jahit. Ya kan goyang kaki dia di mesin jahit. Ada rezeki yang kita kejar ke ujung dunia, tapi kata Allah belum rezekimu. Yang nggak sampai juga, Pak. Betul. Makanya saya mau pesan, hidup ini nggak usah dikejar kali. Kalau kau capek istirahat, jangan pura-pura kuat. Ibu juga kasihan sama suami. Peras keringat banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi apa? Demi kau dan si buah hati. Itu Bapak Ibu. Makanya kasihanlah sama suami-suami ini. Tengok nih, ini tapi saya tengok jemaah FKSMM ini wajahnya cerah semua. Alhamdulillah. Berarti istrinya di rumah soleha. Amin. Nah, yang nggak bilang amin berarti Bapak Ibu hadirin, jadi rasa takut itu apa tadi? Ujian. Ada sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bilal itu punya majikan namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini bukan orang Islam. Dia benci sama budaknya. Budaknya tuh Bilal ini budaknya. Benci dia sama Bilal. Setiap hari Bilal bilang Allah, Allah, Ahad, Allah, Ahad. Akhirnya apa? Bilal ditelanjangi, diletakkan, dibaringkan di padang pasir, dibukakan bajunya ditelanjangi, lalu di atas badannya ditimpa batu besar. Sakit, perih, tapi yang keluar dari mulut Bilal, Ahad, 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 Esa, Esa, Esa. Dia mau berkata, Allah Ahad, Allah Ahad. Bayangkan Bapak Ibu, ujiannya Bilal itu ditimpa batu di tengah gurun pasir yang tandus, panas, telanjang. Ditimpa batu, dia masih berkata Ahad, Ahad, Ahad. Kalau kita kan enggak, Pak. Andai kata Bapak lah yang jadi Bilal waktu itu. Mati lampu aja, ya Allah, beratnya lah cobaan hidup ini. Betul kan? Masih sedikit yang Allah timpakan pada kita, tapi ketakutan kita sudah melebihi takutnya pada mati. Jangan sampai Bapak Ibu. Maka, jadi Ustadz kalau ada orang ketakutan juga, gelisah, gegana. Tahu Bapak gegana? Gelisah, galau, merana. Kalau sudah begitu, macam mana caranya Ustadz? Tengok, ketika Abu Bakar ketakutan tadi, kalau nampak orang Quraisy ya Rasulullah, mati kita. Ketakutan Abu Bakar dijawab oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, mazannuka bisnaini. Jangan kau pikir kita berdua. Karena yang ketiga ada Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kuatkan kalau ada orang yang sedang gelisah, ketakutan. Supaya apa? Rumusnya begini. 1 tambah 1 sama dengan ini ternyata
1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan, sekarang pertanyaannya aku ganti. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan berapa Bapak? 2 orang takut? Salah. Ada yang tahu? Pak Asap? Satu orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan, siapa yang ngomong tadi? Berapa? Berani? Salah. Saya jawab ya. Ada yang tahu Pak? Kalau ada yang tahu nanti kok kasih hadiah. Hadiahnya brosur umroh. Ya brosurnya aja. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Ada-ada aja Ustadz nih gitu. Loh kok gitu ya? Pak, kalau ada orang takut, terus dia panggil kawannya, takutnya berkurang nggak? Berkurang nggak takutnya? Berkurang. Saya pagi tadi subuh Ahad, tahu saya bensin saya habis. Saya geli tutup bensinnya. Maka saya harus mutar masuk Gulugur Rimbun. Dalam hati saya udah berpikir, kalau lewat Gulugur Rimbun, ini ngeri-ngeri sedap. Kanan kiri tanah kosong, sawah apa-apa itu tadi. Akhirnya aku bangunkan anakku. Ayo kawan Yabi dulu, aku bilang. Karena sudah ada kawan, rasa takut jadi berkurang, bukan hilang. Tetap ada rasa takut, Pak. Makanya aku tadi dari ujung sana sampai kemari, ngebut lari 100 juga tadi. Muka pun peta. Asal nampak orang di depan pakai lampu. Awak pikir tadi macam mau begal lah dia kan. Takut juga. Cuma karena ada kawan, ada anak di belakang, berani. Itu dia rumusnya. Oh itu. Makanya Nabi menenangkan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kau jangan takut kali. Nggak usah goyang kali kalau kayak stang beca. Kira-kira gitulah Pak. Jadi kalau ada orang yang sedang dilanda ketakutan, mestilah ada kawan untuk menguatkan. Itulah pesan kita hari ini. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang mau bunuh diri? Ustaz Endro pernah Ustaz? Ada orang belum pernah ya? Ustaz, Pak Jalal belum pernah ya? Saya udah pernah ketemu dengan orang yang hampir bunuh diri. Persoalan hidup, persoalan di rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan doa. Akhirnya dia patah semangat, putus asa dari rahmat Allah. Maka kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang mau bunuh diri, langsung dirangkul Bapak Ibu. Kuatkan hatinya. Makanya saya selalu berpesan, rumah tangga itu jadikanlah tempat untuk saling menguatkan. Istri kalau sedang gelisah, datanglah suami untuk menguatkan. Jangan sampai istri ini dikuatkan oleh duda. Ya sebaliknya, suami Bu, kalau sedang down, bukan down ya, down. Ketakutan dia. Stres mikirkan, uang sekolah anak belum, makan, beras habis, listrik token habis. Semua dipikirkan sama suami. Datang ibu, merepet terus sepanjang malam. Masya Allah. Down. Maka maka ibu kalau suami sudah tengok mukanya ketat, murung, maka ibulah yang datang tampil menguatkan hatinya. Itulah Pak. Ustadz, kalau suami dikuatkan istrinya, istri dikuatkan suaminya. Lalu yang jomblo-jomblo ini siapa yang menguatkan Ustadz? Ya derita kalian lah, nggak kawin-kawin. Kalau ada orang yang ketakutan belum punya istri atau belum punya suami, maka carilah kawan yang mau mengingatkan dalam kebenaran, bukan yang selalu membenarkan. Kalau selalu membenarkan itu nggak enak ujungnya, Pak.
Oh, kalau kau pokoknya mantap lah. Semua yang kau buat tuh, nggak satu, dua nih, pinjam uang cepet dulu. Nah, itu yang nggak enak ujungnya. Maka carilah kawan untuk menguatkan. Supaya apa? Bangkit lagi semangat. Makanya saya selalu bilang, kalau ada istri, suaminya pulang, dagangannya nggak laku. Ya udah, doain aja. Cemana bang, pulang dagangan bakso kita hari ini habis bang? Ya Allah, hari ini alhamdulillah habis semua bakso gitu. Masya Allah, paten kali lah laki aku nyari duit nih. Cium sini, cium sini, cium sini, cium depan juga, nggak lupa. Begitu besok, macam mana bang, baksonya habis hari ini? Hari ini diuji kita dek. Kenapa bang? Hari ini satu bakso pun nggak ada yang laku. Ya Allah. Ibu kalau udah kayak gini suaminya, mentalnya jatuh, maka ibu pun harus menguatkan dia. Udahlah bang, tenang aja bang. Ma zannuka bisnain la tahzan innallaha ma'ana. Abang jangan sedih kali bang. Masih ada untung semalam itu kita putar jadi modal. Jadi bakso yang nggak laku ini kita buat apa deh? Ini sedekahkan aja ke panti asuhan anak yatim. Mudah-mudahan dapat pahala kita bang. Nggak dapat rezeki tapi kita dapat pahala. Jadi kalau modal besok, uang besok kita putar buat modal, belum ada rezeki kita lagi, kayak mana? Ya udah bang, kita puasa Senin Kamis. Ya kalau Senin Kamis nggak ada rezeki lagi deh, kayak mana? Udahlah bang, tenang aja bang. Kan masih ada puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari enggak. Satu hari puasa, satu hari enggak. Tapi itu istri-istri yang hanya ada di sinetron-sinetron. Jangan ibu jatuhkan mentalnya. Kayak mana bang? Dagangan hari ini laku. Ha, ya Allah deh ujian kita begitu berat. Allah ingin menguji kadar keimanan kita. Kenapa bang? Gak laku bakso kita dek. Satu pun gak ada yang orang beli. Memang laki pau. Kau jualan pun bodoh kali. Kau pergi kau tanah. Jatuh pak marwah suami. Ya bu. Jangan ibu kayak yang kuceritakan ini. Ini yang kuceritakan ini kisah nyata, tapi daerah sana jauh. Kalau ibu-ibu daerah sini ini insya Allah sama. Nah Bapak Ibu, jadi rasa takut itu sebenarnya adalah ujian. Kuatkan kalau ada orang yang sedang gelisah. Kuatkan kalau ada orang yang sedang ketakutan. Maka Abu Bakar pun berkata, Nabi pun berkata, jangan kau pikir kita berdua wahai Abu Bakar. Kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau ditakutkan dalam hidup ini Bapak Ibu? Masa depan. Nggak usah takut dengan masa depan. Apa yang mau kita khawatirkan dengan masa depan? Karena masa depan adalah perencanaan. Kita rencanakan sehebat apapun masa depan, ya kalau sampai umur kita, Pak. Kalau nggak sampai. Makanya Bapak Ibu banyak orang yang beriman ini terjebak dia. Terjebak dengan kesenangan dunia yang kamuflase. Kita merasa hidup ini lama, panjang. Tapi kita lupa berapa banyak orang yang mati tidak sampai 50 tahun. Almarhum istri saya, Bapak Ibu, 34 tahun meninggal. Umi dari anak saya. Umur 34 tahun meninggal dunia. Saya rasa kalau yang dalam keadaan balita, kakak saya itu 2 anaknya meninggal. Masih bayi. Ada yang masih orok. Jadi hidup ini nggak usah terlalu dipikirin. Tapi dijalanin. Ketika kau merasa hidupmu menghimpit, bebanmu semakin banyak, yakinlah Allah itu maha luas. Apanya yang maha luas? Rahman dan Rahimnya. Katakan pada masalahmu, wahai masalah, kau memang masalah besar, tapi aku punya Tuhan yang maha besar. Apa sulit bagi Allah untuk menyelesaikan problem ibu? Apa sulit bagi Allah untuk menyelesaikan problem hidup kita, Pak? Enggak. Allah tinggal katakan, kun. Selesai masalah Bapak Ibu. Tapi ketika datang masalah, ujian yang menghantam,
membuat kita takut di awal-awal itu boleh. Khawatir bagaimana hari esok boleh, tapi jangan terlalu. Yang nggak boleh ini kan terlalu, Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar takut, ya Allah besok kayak mana? Karena rasa takut itu dia tuangkan dalam sujudnya, itulah yang Allah mau. Maka kemudian hadirlah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka Bapak Ibu, kalau ada masalah yang datang, besok muncul lagi masalah. Belum selesai hari ini, datang lagi dari atas tekanan. Yakinkan dirimu bahwa Allah tahu cuman kau yang sanggup mengatasi masalah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani seseorang, tidak akan uji seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Belajar dari filosofi pohon. Tengok pohon nih, Pak. Pohon ini berdiri tegak, dihantam angin, ditiup angin. Angin itu meniup bukan mau merobohkan batang pohon, tapi dia ingin menguji kekuatan akarnya. Ujian itu datang bukan mau menghancurkan kita, enggak. Ujian itu datang untuk menguji seberapa kuat cengkeraman keimanan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Maka muncullah ayat Quran, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita kan nggak mungkin, Pak. Begitu kita ngomong, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu. Kan nggak enak aja langsung Allah jawab, enggak. Maka manusia yang mengatakan dirinya beriman, kami beriman padamu, ya Allah. Maka akan datang ujian. Konsekuensi dari keimanan itu adalah ujian. Dan semua Allah akan datangkan sesuai dengan kesanggupan Bapak Ibu. Almarhum istri saya meninggal 2021. Itu saya rasa ujian yang paling besar. 2023 ayah saya meninggal dunia. Ujian paling berat, teman hidup usia 34 tahun. Saya waktu itu 37 tahun. Meninggal istri. Anak dalam keadaan masih kecil. Yang paling besar kelas 3 SD. Yang paling kecil umur 3 tahun. Bapak Ibu bayangkan bagaimana yang dialami. Cobaan kalau kita nggak punya pegangan, kita maunya nyalahin Allah aja tuh, Pak. Ya Allah, kok beginilah hidupku. Nah, itu yang tak boleh. Bapak Ibu, kita boleh bicara di depan mayit, di depan kubur, tapi nggak boleh meratap. Di kubur itu Bapak boleh cakap. Saya sampai sekarang kalau ziarah, kalau ada yang mau saya sampaikan kepada almarhum itu, saya sampaikan. Boleh kita ngomong, Ustadz, boleh. Yang nggak boleh itu apa? Dua. Pertama, nggak boleh meratap. Yang kedua, nggak boleh menunggu jawaban. Lah, aku kalau sempat Bapak Ibu jawab salam aja di kubur, Bapak Ibu mengucapkan salam, jangan tunggu jawaban. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ibu tunggui. Tiba-tiba ada yang ngomong, waalaikumsalam. Lari Bapak Ibu. Itu nggak perlu ditunggu. Kalau ngomong boleh, karena Nabi pun berbicara di depan makamnya Khadijah. Wahai Khadijah, benarlah yang kau bilang kita menang dalam perang Badar itu. Khadijah menangis, Nabi berlinangan air mata. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 7. Pertama tadi, orang beriman la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dalam dirinya. Yang kedua, walahum yahzanun. Orang beriman itu tidak ada rasa sedih. Tidak takut untuk apa? Untuk masa depan. Tidak sedih untuk apa? Untuk masa yang sudah berlalu. Jadi, kesimpulannya Bapak Ibu, nggak takut menghadapi masa depan. Nggak cengeng terhadap masa yang sudah lewat. Artinya apa? Optimis. Jangan pesimis. Orang yang pesimis terus dalam hidupnya, maka akhirnya dia apatis.
Kalau dia apatis dalam hidupnya, maka dia nggak akan pernah merasakan enaknya lupis. Mudah-mudahan sarapan kita lupis hari ini. Bapak Ibu tengoklah mobil, kalau kita naik mobil, naik bus, besar kaca depan atau kaca spion. Spion memang dua, kanan kiri. Kaca depan cuma satu, tapi yang satu itu besar kacanya. Yang dua kanan kiri, tapi kecil kacanya. Apa itu kesimpulannya Bapak Ibu? Nggak usah kau tengok kali masa lalu, bro. Masa depan itu terbentang luas. Kau mau buat apa aja kau rencanakan, silahkan. Boleh ada rasa takut, tapi jangan berlebih-lebihan. Kaca spion, kau boleh nengok masa lalu, sedih-sedih sedikit boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu sedih. Nggak usah kau pikirkan mantan yang sudah di belakang. Udah berlalu mantan lah. Jelas, kaca depan untuk masa depan. Kaca spion untuk masa lalu. Untuk apa kaca spion itu? Kita tengok sekali-kali kaca spion. Barangkali ada orang yang mau nyalip. Kan gitu Pak. Artinya dalam hidup ini, kau tengok kaca spion, barangkali kau tengok ke belakang, ada salahmu dulu, jangan kau buat lagi. Kan itu dia. Kau tengok masa depan, karena kau punya optimisme. Kau tengok kaca spion, supaya kau bisa memperbaiki apa yang salah dan yang kurang. Maka kesimpulannya kata Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum nanti Allah yang menghitungnya. Bagaimana cara menghitungnya? Tengoklah kaca spion. Sekali-sekali tengok. Ibu mau jalan ke depan, terus matanya nengok spion terus. Inilah mama-mama ini kalau naik kereta, sen kanan, belok kiri. Akhirnya nabrak juga. Kita nggak mungkin terus nengok masa depan, kalau kita nggak belajar dari masa lalu. Tetap kita belajar dari masa lalu. Caranya tengok sekali-sekali. Oh, aku dulu gini. Oh, aku dulu buat ini. Ini nggak cocok lagi. Dah, perbaiki. Perbaiki. Supaya masa depannya bagus. Cuma Ustadz, kadang-kadang masa depan tuh awak tengok kacanya besar. Luas pandangan. Jalan berlobang. Itulah ujiannya, Pak. Makanya kalau ujian jalan Medan Paya Geli ini, Pak, rusak. Aku karena nggak ada aja kepala desa di ini. Kalau ada kepala desa, ada kepala desa datang. Ada? Mana? Oh, nggak ada. Rusak jalan, rusak jalan. Aku kan tetap berhusnuzon. Itulah ibaratnya ujian dalam kehidupan. Awak mau ngebut, Pak, tiba-tiba ada lobang. Ngelak sedikit kan? Itulah ujian hidup kita. Bagaimana cara kita merintanginya? Apakah lobang itu kita lompati atau kita belok sedikit? Itu kan teknis saja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah subuh ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, tapi sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin dimuzakarahkan atau ditanyakan, dipersilahkan.